Selamat pagi, menjelang siang, oma opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita berjumpa dalam kebaktian Om Usinda, walaupun melalui online, tapi kita tetap bersyukur kita masih diberi kesempatan boleh bertemu satu dengan yang lain melalui udara. Sebelum kita mulai, kita nyanyi, kita pujikan NKB 6 bait yang pertama. Kita persiapkan diri kita untuk menghadap pada Tuhan. Waktu segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertakam di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Jika sebentar nanti kami boleh kembali melakukan akan ibadah kaum Usinda pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Berkati akan ibadah kami ini dari permulaan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kembali kita menaikkan puji-pujian secara litani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu melebihi segala sesuatu. Marilah kita agungkan namanya dengan puji-pujian untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Kita naikkan pujian PKJ 270. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan citra salib Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu indah yang boleh kami rasakan dari hari ke hari hingga pada saat ini ya Bapa. Kau sudah mengumpulkan kami para kaum Usinda untuk boleh berbakti, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Kau memberkati akan segala apa yang hendak kami lakukan, mampukan kami untuk dapat menjalankan setiap firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Putramu dan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Daryati. Baiklah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami, Engkau memberikan
kesehatan, kekuatan kepada setiap kami, para kaum usia indah ya Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyukur karena kami boleh beribadah walaupun melalui daring ya Tuhan. Biarlah itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan isi firman-Mu melalui pembacaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab kita dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Di bawah judul Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mudah-mudahan oma-opa semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema waspadalah terhadap ketamakan. Pada saat Yesus sedang mengajar orang banyak, datanglah seorang yang membawa suatu permasalahan. Orang yang sedang bermasalah datang kepada Yesus. Permasalahannya adalah masalah warisan. Nampaknya orang ini sedang merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam pembagian harta warisan. Dan nampaknya dengan saudaranya ini ia mengalami suatu selisih paham ataupun mungkin ketegangan, sehingga perlu ada orang yang bisa untuk menengahi permasalahannya tersebut. Tampaknya juga masalah ini tidak mungkin lagi dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi harus ada orang ketiga yang mampu, yang dipandang mampu untuk menengahi masalahnya. Nah, di sini ia memandang bahwa Yesus itu punya pengaruh di dalam lingkup masyarakat pada waktu itu. Ia dipandang sebagai rabi, sebagai seorang guru yang disegani oleh
banyak orang. Karena memang oma opa yang dikasih Tuhan, pada waktu itu jika orang punya masalah, biasanya orang-orang Yahudi ini selalu mereka mencari solusi melalui para imam, tua-tua adat, dan juga tokoh masyarakat. Kita melihat apa respon Yesus. Ternyata Yesus menolak untuk menjadi penengah. Bahkan dalam kesempatan itu, malah Tuhan Yesus mengambil kesempatan yang baik itu untuk memperingatkan para murid agar waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan akan harta duniawi. Lalu Yesus berkata bahwa hidup seseorang itu tidak tergantung dari harta kekayaan. Lalu dengan peristiwa ini pun Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Perumpamaannya adalah ada seorang kaya yang hasil tanahnya berlimpah-limpah. Lalu ia bermaksud untuk memperluas lumbungnya agar dapat menampung seluruh hasil panennya tersebut. Itu memang wajar, Oma Opa sekalian. Tetapi ketika ia mengatakan di bagian selanjutnya, "Hai jiwaku, padamu ada banyak barang tertimbun. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Dari perkataan ini ada makna lain. Ada sesuatu pemikiran yang keliru. Ia menempatkan hartanya yang banyak itu akan menjamin hidupnya menjadi tenang. Dengan harta yang banyak itu ia akan bersenang-senang sendiri. Ia tidak peduli keberadaan orang lain. Ia tidak peduli lumbung orang lain kosong atau tidak. Ia tidak peduli orang lain yang ada di sekitarnya itu memerlukan bantuan atau tidak. Yang penting dia senang. Yang penting jiwanya terpuaskan. Tidak peduli apapun. Bahkan ia juga tidak ingat bahwa harta tersebut tidak selamanya dapat dinikmati. Karena jika suatu saat nanti Tuhan panggil, harta itu pun tidak bisa dibawa. Ia lupa akan hal itu. Maka firman Allah kepadanya, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dan seterusnya. Ini artinya jika orang yang banyak hartanya, tetapi ia hanya mementingkan diri sendiri, hanya berpikir bagaimana menyenangkan diri sendiri, tanpa berpikir untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Bahkan dalam mengumpulkan harta, ia menindas orang lain, menghalalkan segala cara, dan sebagainya, supaya nafsu duniawinya terpuaskan, supaya ia bisa menimbun harta sebanyak-banyaknya. Maka sesungguhnya hal itu merupakan suatu kebodohan. Mengapa dikatakan sebagai suatu kebodohan? Mengapa ia dikatakan sebagai orang yang bodoh? Karena ia lupa bahwa harta yang ia miliki itu berasal dari Allah. Harta itu hanya titipan. Bahkan dirinya pun sesungguhnya adalah milik Allah. Baik tubuh, jiwa, dan rohnya adalah milik Allah, Sang Penguasa.
atas segala sesuatu. Jadi kalau suatu saat ia dipanggil oleh Allah, maka hartanya pun tidak akan bisa ia bawa. Bisa jadi sebaliknya, oma-opa sekalian yang dikasihi Tuhan. Sewaktu-waktu harta itu juga bisa hilang lenyap seketika. Contohnya seperti kebakaran, kena musibah banjir, mungkin juga dicuri orang, atau juga tertipu. Banyak hal yang bisa membuat harta yang banyak itu lenyap seketika. Orang ini lupa, makanya dikatakan ia adalah bohong. Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memiliki kekayaan banyak tidak salah. Berusaha mendapatkan kekayaan juga bukan hal yang keliru. Karena manusia juga diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari nafkah. Dari hari pertama sampai hari ke-6 diberi kesempatan untuk bekerja. Hari ke-7 untuk beristirahat, untuk beribadah pada Allah. Di sana Allah memberikan kesempatan kepada manusia seluas-luasnya untuk mencari nafkah, bahkan untuk mencari harta kekayaan. Tetapi ketika orang yang mempunyai harta kekayaan yang banyak itu tidak disertai dengan jiwa yang penuh kasih, tidak disertai jiwa mengasihi sesama, terlebih juga jiwa kasih kepada Tuhan. Dan celakanya lagi, tidak ada syukur kepada Tuhan, tidak terbersit sedikit pun untuk menjadi berkat bagi sesama, maka itulah suatu hal yang keliru. Sebab kalau kita diberikan berkat lebih, berarti ada maksud Tuhan untuk kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tidak memikirkan kesenangan diri sendiri melulu, tidak menimbun banyak harta, tetapi biarlah harta yang limpah itu bisa disalurkan terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Pada ayat yang ke-21, kemudian di sana dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini artinya, Mama Opa sekalian, bahwa orang yang banyak hartanya tapi hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli kepada sesama, tanpa melakukan sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi sesama, maka ia hanya kaya di hadapan orang, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan, artinya miskin di hadapan Allah. Maka Tuhan Yesus memperingatkan, waspadalah terhadap ketamakan. Menutup renungan ini, saya akan memberikan ilustrasi yang sederhana, tetapi kita patut merenungkannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hikmat dengan ilustrasi ini. Ada seorang kakek yang diberi makanan oleh anaknya. Nah, makanan tersebut kebetulan adalah memang kesukaan si kakek. Jadi ia simpan baik-baik agar orang lain tidak melihat, orang lain tidak bisa menikmatinya. Maka makanan tersebut disimpanlah di bawah kasur. Nah, karena sang kakek ini sibuk
dengan segala pekerjaan, dengan segala aktivitasnya. Maka si kakek ini lupa bahwa ia mempunyai makanan kesukaan yang ia taruh dia di bawah kasur. Nah, suatu hari si kakek ini membuka kasurnya, ternyata makanan itu sudah basi, sudah busuk. Jadi ia tidak bisa menikmati makanan tersebut. Padahal kalau ia tidak menyembunyikan makanan itu, ia bisa menikmati bersama anak cucu yang lain. Nah, anak cucunya akan merasa senang, ia juga akan merasa senang bisa berbagi dengan anak cucunya. Terlebih juga anaknya yang memberi makan tersebut pasti akan merasa senang karena kakeknya bisa menikmati makanan yang ia kasih. Tetapi ketika ia timbul rasa memiliki yang tinggi, bahwa ini makanan kesukaan saya, rasa egonya timbul juga itu bisa juga disebut suatu sikap yang serakah, gak mau berbagi dengan anak cucu. Akhirnya apa? Akhirnya makanan itu menjadi makanan yang tidak bermanfaat dan menjadi sia-sia. Itu sebuah ilustrasi yang sederhana tetapi patut kita renungkan bahwa jikalau kita mempunyai sesuatu yang berlebih, hendaklah itu dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, tidak disimpan sendiri, tidak ditimbun sendiri, yang akhirnya juga bisa jadi barang tersebut atau makanan tersebut atau apapun itu bisa jadi tidak menjadi manfaat, tidak menjadi berkat baik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi orang kaya yang bijaksana dalam menempatkan harta kekayaan, bukan menjadi orang bodoh seperti pada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yang perikomnya sudah baca pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan dari hati, baiklah kita memuji Tuhan dari NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya megah, bersekutu dengan Tuhannya. Percaya dan pegang
akan selalu mematuhi akan firman-Nya, hidup kita akan selalu bahagia. Mari sekarang tiba saatnya bagi kita untuk dapat mempersembahkan persembahan syukur kita atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sambil mengingat kata firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari KJ 393. Tuhan betapa banyak. Doa persembahan dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Natwa Daryati. Mama Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dan juga sekaligus doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap tatamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini, agar dari dalamnya kami memperoleh manfaat ya Tuhan dari persembahan yang kami berikan ini. Dan biarlah Tuhan dengan memberikan persembahan ini, nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bagi tangan-tangan yang mengelolanya, kiranya juga Engkau memberikan hikmat agar dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa bagi gerejamu, Gereja Kristen Pasundan Purwakarta, baik yang di Jemaat Purwakarta maupun juga di Pos Kebaktian Jatiluhur. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami semua, khususnya para kaum sepuh ya Tuhan, atau kaum usia indah. Biarlah Tuhan Kau boleh hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, agar kami terus punya semangat di dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami ya Tuhan, para kaum usia indah, untuk Bapak GN Mamuaya, Ibu Sri Widayati, Ibu Nelly Suripati,
Bapak Niko Manupasa, Bapak Yesu Prapto, Ibu Kaliem, Ibu Sri Amiati, Ibu Darwati Tobing, Ibu Murningsi, Ibu Dwi Narini Hartati, Ibu Tini Rustini Suwiknya, Bapak Sunarto WM, dan Ibu Sirti Aisyah Senopia. Kiranya Tuhan memberikan mereka damai sejahtera yang dari Tuhan. Di masa-masa usia yang sudah tidak muda lagi, biarlah mereka pun boleh merasakan sukacita dengan kehadiran anak, cucu, maupun juga menantu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga boleh senantiasa memberikan saudara-saudara kami ini penghiburan yang dari Tuhan. Mereka punya semangat yang sungguh luar biasa untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa usianya yang sudah tidak muda lagi, mereka juga dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan, baik keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya ya Bapa. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Untuk Ibu Anita Agustin, Saudari Krista Siburian, Saudari Jihan Panjaitan, Ibu Endang Surtiana, Bapak Diko Setiono, Saudara Klik Widyastoro. Kiranya Tuhan Kau lawat, Kau tilik mereka, saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan ini ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menopang, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam mereka menghadapi segala pergumulan sakit penyakitnya. Tuhan Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta dan keluarga, para majelis dan keluarga, para pengurus komisi, pengurus pos kebaktian Jatiluhur. Biarlah mereka diberikan hikmat yang dari Tuhan, agar boleh senantiasa melaksanakan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Engkau ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala pergumulan yang ada di dalam bangsa kami, biarlah Kau hadir ya Tuhan di dalamnya untuk menolong para pemimpin kami, agar para pemimpin kami diberikan hikmat oleh Engkau sendiri ya Bapa, di dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Akan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan bagi kami selaku rakyat Indonesia ya Bapa. Ya Tuhan Bapa di surga, inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Kami sempurnakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang bertata di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Kepada
Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus melimpahi hidup saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.